Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar secara online mata pelajaran IPA kelas 7 bersama saya Ibu Fitriani. Dan pembahasan kita kali ini yaitu tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang termasuk ke dalam Kingdom Plantae. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang termasuk ke dalam Kingdom Animalia. Yang pertama kita bahas yaitu Kingdom Plantae. Adapun ciri-ciri dari Kingdom Plantae atau Kingdom tumbuhan ini adalah yang pertama multiseluler. Ada kata multi berarti terdiri dari banyak sel. Kemudian eukariotik. Eukariotik di sini maksudnya adalah selnya sudah memiliki membran inti. Dan yang ketiga, dinding selnya memiliki selulosa. Ciri selanjutnya yaitu autotrof. Autotrof itu berarti Kingdom Plantae ini semuanya mampu menghasilkan makanannya sendiri. Kenapa? Karena mereka memiliki klorofil yang digunakan untuk membuat makanan dengan cara berfotosintesis. Dan ciri selanjutnya yaitu tidak mempunyai alat gerak aktif. Kingdom Plantae atau tumbuhan ini terbagi menjadi tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta dan tumbuhan tidak berpembuluh atau Atracheophyta. Pada tumbuhan berpembuluh, tumbuhannya sudah memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem sebagai alat pengangkutan. Kita memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan berpembuluh ini terbagi menjadi tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Sedangkan untuk tumbuhan tidak berpembuluh berarti belum memiliki berkas pembuluh angkut dan juga belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan tidak berpembuluh ini yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Mari kita bahas yang pertama dulu yaitu tumbuhan lumut. Adapun ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Bisa kalian perhatikan gambar, di situ ada ilustrasi gambar untuk tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akarnya disebut rhizoid. Nah, ini akarnya masih akar semu, bukan akar sejati. Ini disebut rhizoid. Rhizoid ini berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat dan lumut tersebut hidup di tempat yang lembab.
Untuk perkembangbiakannya, lumut ini mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Jadi, dia berkembang biak dengan cara kawin atau seksual, kemudian berkembang biaknya dilanjutkan secara tidak kawin atau aseksual. Untuk perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual atau istilah lainnya vegetatif itu dilakukan dengan membentuk spora yang dihasilkan oleh sporogonium. Kemudian untuk perkembangbiakan secara kawin atau secara seksual atau istilah lainnya adalah secara generatif dilakukan melalui peleburan gamet jantan yang dihasilkan antheridium dengan gamet betina yang dihasilkan archegonium. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang divisi tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut ini dibedakan menjadi 3 divisi. Yang pertama adalah lumut hati. Pada lumut hati ini, talusnya berbentuk pita, berdaging, atau berbentuk lembaran pipi. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Lumut hati ini biasanya hidup di tempat yang basah, pada pohon, tanah, ataupun batu cadas. Kita lanjut ke lumut selanjutnya, yaitu lumut daun. Lumut daun ini, ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar, memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun, dan seringkali menyerupai lapisan seperti beludru. Kita lanjut lagi ke lumut tanduk. Pada lumut tanduk, tubuhnya berbentuk seperti tanduk. Contohnya bisa kalian lihat gambarnya. Ada Anthoceratops. Kita lanjut ke tumbuhan paku atau Pteridophyta. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku ini yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Pada gambar bisa kalian lihat bagian dari tubuh tumbuhan paku. Pada daun dewasa, terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus ini merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Dan tumbuhan paku ini juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama paku purba. Paku purba ini tidak berdaun atau daunnya sangat kecil. Contohnya adalah Silotum nudum. Kita lanjut ke
tumbuhan paku selanjutnya yaitu ada paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini terdapat di dalam batangnya terdapat di dalam tanah. Kemudian cabangnya berruas-ruas dan pada daun fertil itu menghasilkan spora. Contohnya yang ada pada gambar itu ada Equisetum sylvaticum, kita lanjut ke paku kawat. Pada paku kawat, tubuhnya berbentuk seperti rambut atau kawat, dan tumbuhan ini biasanya memiliki habitat di daerah pegunungan. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Selanjutnya ada paku sejati. Pada paku sejati, ini saurusnya berkumpul pada ujung, tepi, dan tersebar di permukaan daun. Contohnya ada adiantum atau suplir, dan di situ ada contoh gambar dari tumbuhan paku adiantum. Kita lanjut ke tumbuhan berbiji atau spermatofita. Ciri-cirinya yaitu tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Jadi berkas pembuluh ini berupa xilem dan phloem. Kemudian tumbuhan berbiji itu menghasilkan biji, dan biji ini merupakan alat perkembangbiakannya. Kita lanjut. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Kata kuncinya itu terbuka. Itu artinya letak bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi dia menempel pada daun buah. Bisa kalian lihat gambar di sini, itu ada gambar pohon cemara. Kalian mungkin pernah melihat pohon cemara, jadi kalian bisa melihat struktur daunnya seperti apa, bentuk daunnya, dan bentuk pohonnya. Nah, cemara ini adalah salah satu tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian untuk alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dari tumbuhan berbiji terbuka ini disebut strobilus. Ini adalah gambar dari strobilus. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, alat perkembangbiakannya berupa bakal biji yang terlindung di dalam daun buah. Bisa kalian lihat gambar ilustrasinya, ada banyak dan tidak asing lagi. Pada tumbuhan berbiji tertutup, berdasarkan jumlah keping bijinya itu dibedakan menjadi tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu ini memiliki ciri-ciri diantaranya akar serabut, kemudian tulang daunnya sejajar. Sedangkan tumbuhan dikotil ciri-cirinya diantaranya adalah memiliki akar tunggang, sedangkan tulang daunnya menyirip. Dan bijinya memiliki dua keping atau berkeping dua. Kita lanjut ke kingdom Animalia. Ciri-ciri dari kingdom Animalia atau hewan ini yang pertama multiselular, berarti memiliki banyak sel, kemudian eukariotik atau selnya sudah memiliki membran inti, kemudian juga heterotrop. Heterotrop artinya
anggota dari kingdom Animalia atau hewan ini tidak bisa membuat makanannya sendiri karena mereka tidak memiliki klorofil, beda dengan tumbuhan yang memiliki klorofil. Jadi dia mengambil makanan dari makhluk hidup lain. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, Animalia dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama hewan tidak bertulang belakang yang biasa disebut dengan Avertebrata atau Invertebrata, dan hewan bertulang belakang atau Vertebrata. Kalian bisa lihat bagan berikut, ini merupakan bagan dari kerajaan hewan atau kingdom Animalia. Bisa kalian lihat untuk hewan tidak bertulang belakang, di situ ada banyak sekali contoh gambarnya. Sedangkan untuk hewan bertulang belakang, kalian ada berbagai macam contoh, dan di situ manusia termasuk ke dalam kingdom Animalia. Karena dalam biologi manusia tidak memiliki kingdom sendiri, dia masuk ke dalam kingdom hewan. Hewan tidak bertulang belakang atau Avertebrata ini terdiri dari beberapa filum. Yang pertama adalah Porifera. Porifera atau dikenal dengan hewan berpori, ini kebanyakan hidup di laut, dan pada permukaan tubuhnya terdapat pori-pori halus sebagai tempat masuknya air. Contohnya ini adalah hewan spons, bisa kalian lihat gambarnya. Ini adalah contoh dari Porifera. Kita lanjut ke Coelenterata atau dikenal juga dengan hewan berongga. Jadi pada hewan ini tubuhnya berongga dengan mulut di bagian atas. Kemudian bentuk tubuhnya itu ada yang melekat di dasar perairan dan ada juga yang hidup bebas berenang di perairan. Contohnya bisa kalian lihat ini gambarnya. Selanjutnya adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes ini adalah cacing bisa bentuk-bentuknya itu pipih, bentuk tubuhnya pipih. Kemudian dia bisa hidup sebagai parasit dan juga hidup bebas. Jadi kalau dia hidup bebas, dia bisa habitatnya itu di air tawar, bisa juga di air laut atau tempat yang lembab. Sedangkan ketika dia menjadi parasit, maka dia hidup di dalam tubuh organisme lain. Contohnya ada Planaria, cacing pita, dan juga cacing hati. Ini adalah contoh dari gambar cacing pita. Selanjutnya adalah nematoda. Nematoda ini juga termasuk cacing ya. Jadi nematoda ini cacing dengan tubuh bulat panjang, bisa kalian lihat gambarnya. Bentuknya itu seperti benang dengan kedua ujungnya agak runcing. Kalian lihat ilustrasinya itu. Kemudian kulitnya itu halus, licin, tidak berwarna dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindungi diri dari enzim pencernaan inang. Karena dia ini ada yang hidup kalau sebagai parasit, itu contohnya adalah cacing perut. Bisa kalian lihat gambarnya di situ. Contoh ini. Kemudian cacing kremi. Mungkin kalian pernah nggak sih waktu kecil ngerasa agak gatal di bagian pantat kalian. Nah, itu biasanya disebabkan oleh cacing kremi ini. Jadi dia hidup parasit di tubuh kalian. Dan cacing kremi tersebut ukurannya sangat kecil, putih. Ini termasuk dalam bagian nematoda.
Selanjutnya ada Annelida. Nah, Annelida ini juga termasuk cacing ya. Bisa kalian lihat gambar contohnya. Nah, itu gambarnya contoh cacing tanah. Jadi ciri-cirinya bisa kalian lihat pada gambar itu, ciri-ciri dia itu tubuhnya bersegmen atau berruas-ruas yang mirip dengan cincin. Kalau kalian pernah memperhatikan cacing tanah itu kan ada ruas-ruasnya. Dan Annelida ini berespirasi melalui permukaan kulit. Dan cacing tanah saya rasa bukan suatu hal yang asing bagi kalian. Contoh lain dari Annelida ini adalah lintah dan juga ada pacet. Selanjutnya ada arthropoda. Kalian bisa lihat salah satu gambar dari arthropoda ini, yaitu di situ ada gambar kepiting. Arthropoda ini dikenal juga sebagai hewan berkaki beruas, di mana tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, dan juga perut. Nah, pada beberapa jenis arthropoda, kepala dan dadanya menyatu. Sedangkan pada kulit terdapat rangka luar dari zat kitin. Contohnya bisa kalian lihat ada gambar kepiting gitu. Ada juga udang, serangga, laba-laba, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Echinodermata. Echinodermata ini merupakan hewan yang berkulit duri. Jadi dia hidup di laut, bisa kalian lihat. Gambarnya itu salah satu contohnya gambar bintang laut di situ. Tubuhnya diliputi oleh kerangka luar dari lempengan kapur yang berbentuk seperti duri-duri kecil. Dan hewan ini mempunyai sistem saluran air yang berhubungan dengan alat geraknya yang disebut kaki ambulakrar. Contohnya ada bintang laut, landak laut, teripang, dan di situ di gambar itu atau ilustrasi tersebut adalah gambar bintang laut. Dan film yang selanjutnya adalah moluska. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Moluska ini adalah hewan lunak. Jadi tubuhnya itu lunak dan dapat mensekresikan lendir. Kalau kalian pernah memperhatikan seperti bekicot, kalau kalian ambil atau keong, itu dia kayak licin karena berlendir. Dia menghasilkan lendir tadi. Dan umumnya tubuhnya itu dilindungi oleh cangkang. Kalian perhatikan seperti bekicot, keong, kerang, itu dia ada pelindung untuk tubuhnya. Tapi tidak semuanya memiliki pelindung tubuh ya, contohnya cumi-cumi. Setelah ini kita lanjut ke materi hewan bertulang belakang atau vertebrata. Terdiri dari beberapa kelas, yaitu yang pertama kelas Pisces. Kelas Pisces ini adalah ikan. Bisa kalian lihat gambar di situ. Itu gambar ikan. Dan dia meliputi berbagai jenis ikan, bertulang keras ataupun juga bertulang lawan. Kemudian yang kedua kelas mamalia. Kelas mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Bisa kalian lihat contohnya. Contohnya itu ada gajah, singa, orang utan, kelelawar, lumba-lumba, sapi, atau hewan yang tidak asing dipelihara. Biasanya itu ada kucing. Ya, mungkin kalian yang pernah memelihara kucing, kalian bisa melihat bahwa ada kucing itu yang menyusui anaknya.
Kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu kelas amfibia. Contohnya adalah katak, bisa kalian lihat gambarnya. Jadi amfibia ini meliputi berbagai jenis katak dan juga salamander. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ke kelas selanjutnya, itu reptilia. Bisa kalian lihat di gambar itu, ilustrasinya gambar ular. Jadi kelas reptilia ini meliputi hewan-hewan melata seperti ular, kadal, buaya. Selanjutnya ada kelas apes. Kelas apes ini meliputi unggas dan berbagai jenis burung. Di sini ada contoh gambar burung merpati, ada juga burung pipit, burung elang, dan juga berbagai unggas, termasuk kelas apes. Sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilapan. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Ibu akhiri video pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.